Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat audio Ndeso dimanapun Anda berada, kembali lagi di channelnya N Media Official. Dan di kesempatan kali ini saya cuma ingin berbagi pengalaman. Ya mungkin pengalaman ini sangat lucu mungkin bagi para senior, tapi ya mungkin di sana masih banyak teman-teman kita yang masih pemula dan masih butuh sedikit pengetahuan. Karena di sini saya terinspirasi dari pertanyaan beberapa teman-teman di komentar pada video-video sebelumnya, ataupun pada pertanyaan-pertanyaan di grup Facebook ataupun di yang lainnya itu ya. Dan di sini saya terdorong atau terinspirasi ingin membuat video, yaitu bagaimana menentukan atau bagaimana cara menentukan mana itu transistor NPN dan mana itu transistor jenis PNP. Dan di sini saya akan bagikan caranya, yaitu bagaimana cara mengetahui ataupun mengenal jenis transistor NPN dan PNP. Dan di sini saya langsung aja, tidak lama-lama, karena ini adalah tutorialnya sangat singkat saja. Oke, jadi di sini saya ada satu set transistor pinal jenis Toshiba ya, yang serinya yaitu 2SA1943 maaf ya, 1943 ya, 2SA1943, dan pasangannya yaitu 2SC5200 atau 5200. Dan kalau untuk teman-teman yang sudah senior mungkin sudah tidak asing ya mengenal jenis-jenis transistor itu, karena dari serinya aja udah paham mana itu jenis NPN dan itu mana jenis PNP. Dan itu juga sama menurut saya, kalau dari seri aja kan udah ketahuan kalau yang A itu biasanya dia jenisnya PNP, kalau yang C biasanya dia NPN. Untuk bahasa pemula saja kita bilangnya itu kalau yang C itu dia positif, dan kalau yang A itu dia adalah negatif, biar teman-teman bisa memahami. Soalnya dulu juga waktu masih belajar sama saya juga seperti ya mungkin teman-teman pemula yang lainnya gitu kan. Malahan dulu saya juga nggak paham mana basis, mana kolektor, dan mana emitor. Yang saya tahu itu ya positif, negatif, itu doangnya. Jadi di sini sedikit saya campur bahasanya dengan bahasa awam sajalah, bukan bahasa yang profesional ya, karena saya bukan seorang yang profesional gitu kan. Karena juga karena saya juga seorang ya tuser kampungan lah, tuser kampungan yang bisanya otodidak tanpa sekolah ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi kita sedikit menggunakan bahasanya bahasa kampungan saja, supaya teman-teman pemula yang lainnya bisa mudah untuk memahaminya gitu ya. Jadi singkat saja, kalau kita ukur menggunakan apo, di sini kita menggunakan aponya yang manual. Sebenarnya ada sih yang digital ya, ada juga yang digital, tapi kita menggunakan yang manual saja karena takutnya di sana teman-teman masih banyak yang menggunakan apo yang manual ya. Oke, jadi untuk mengenalnya begini teman. Di sini kita sudah menentukan propnya itu bisa di kali 1 ataupun kali 10 juga bisa, tapi karena saya udah keenakan dikali 1, jadi di sini saya menggunakan propnya dikali bukan prop, maksudnya jarum skalanya dikali 1 kalau prop yang ini ya. Maaf lupa ya. Oke, di sini caranya seperti ini.
posisikan dulu langkah awal. Ini kan ada prop merah dan prop hitam. Kalau misalnya kita belum mengenal dari seri, nggak apa-apa, kita gunakan yang tengah aja dulu. Yang kita pakai itu ya yang kolektor aja dulu, mau kolektor yang hitam maupun yang merah, intinya yang pertama kita gunakan yang kolektor dulu. Kalau misalnya teman-teman ya inilah, biar teman-teman paham aja lah. Di sini saya kasih bocoran sedikit untuk mengenal transistor mana jenis NPN dan PNP yang tadi saya bilang. Yang mempunyai serinya itu apa, kodenya 2SC, itu berarti jenisnya itu NPN atau yang positif. Dan untuk yang serinya 2SA itu yang negatif atau yang PNP. Jadi untuk cara mengukurnya begini. Kalau untuk yang jenis kita 2SA dulu ya, yang negatif dulu alias yang PNP dulu. Tempelkan prop hitam di kaki tengah. Di kaki tengah pada transistor final. Oke, seperti ini. Lalu prop merah kita pasang di kaki yang sebelah kanan kalau secara berhadapan ya. Sebelah kanan. Oke, seperti ini. Kita prop hitam kita tempel di tengah, lalu prop merah kita pasang di bagian kanan. Nah, ini kalau jarum skala naik, berarti ini yang disebut ini namanya basis. Oke. Nah, kalau untuk yang sebelahnya kita pasang yang ada air balok ini ya, kita pasangkan jarum nggak naik, itu berarti namanya emitor. Jadi ini jenisnya itu transistornya ini BCE, bukan EBC ataupun bukan ECB ya. Jadi BCE, basis kolektor emitor. Ketika kita tempelkan jarum prop hitam di tengah dan prop merah di sebelah kanan, jarum akan naik, itu namanya basis. Dan untuk sebelahnya yang tidak naik itu jarumnya itu, ini adalah emitor. Nah, sebaliknya kalau untuk 2SC ini kan yang positif. Kita balik propnya. Kalau untuk pengukuran yang positif, prop merah kita pasang di tengah. Seperti yang negatif, cuman kita balik propnya saja, oke. Jadi prop merah kita pasang di tengah dan prop hitam kita tempelnya sama di sebelah kanan juga ya. Jarum naik. Dan kita ukur yang sebelahnya nggak naik kan. Jadi ini yang naik, ini yang dibilang basis, dan ini yang tidak naik, ini dibilang emitor. Jadi urutan kakinya itu basis, kolektor, emitor. Dan untuk pemasangan ke final kan maaf, di sini saya menggunakan untuk contoh saja dripper Namek. Di sini masih belum kelar ya, masih ada beberapa komponen yang belum saya isi karena ini cuma untuk contoh saja. Jadi untuk pemasangannya kebanyakan kan kalau dripper seperti ini kan jarang yang menggunakan BCE, enggak kayak OCL yang lainnya kan suka ada di kaki finalnya itu kan, yang 3 itu kan ada BCE gitu kan. Kalau yang ini kan tidak ada ya, cuma adanya itu VCC plus, B plus out, BCC min, dan PCC B plus B min dan PCC min gitu kan. Dan untuk pemasangannya kaki tengah ini, kaki tengah pada transistor final kita sebut saja ini kolektor. Nah, untuk ke kaki untuk pemasangan ke drippernya yaitu ketemunya ke PCC yang plus. Oke, mudah-mudahan teman bisa paham ya. Jadi kaki tengah yang positif ya, ini positifnya sebelah sini sih. Ini kan tadinya untuk dripper yang lain ya, karena ini saya terdorong untuk membuat konten, jadi ya anggap aja lah. Jadi ini kan ini yang 2SC5200 dan ini yang kaki tengahnya ini kolektor kan. Kaki tengah kita sebut kolektor. Ini untuk pemasangan ke drippernya itu ya ketemunya ya ke PCC plus. Oke.
Dan untuk kolektor yang negatif, sama dipasangnya ke PCC yang negatif juga di sini. Ini hanya sebagai contoh aja ya dripernya ya. Kalau ketemu driper yang lain yang jenisnya sama seperti ini ya sama, terkecuali yang jenisnya itu out kolektor itu lain lagi itu. Ini yang bukan out kolektor ya, tapi out emitor ya. Ini caranya seperti ini. Sekali lagi saya jelaskan, untuk seri 2SC5200 yang jenis NPN, kaki tengahnya ini kolektor, disambungkan ke driver powernya itu yaitu ke PCC yang positif atau yang plus. Dan untuk yang 2SA yaitu yang jenisnya PNP, dipasangnya itu yang kaki tengahnya itu yang kolektornya dipasangnya ke PCC yang negatif atau yang min. Oke. Dan untuk basis yang kaki yang sebelah kanan ini yang paling ujung, yang misalnya ini yang negatif ya kita pasangnya ke beb min. Dan kalau untuk yang positif, basis yang positif ya dipasangnya juga ke basis yang positif lagi. B plus ini kan artinya kan basis, ini basis yang plus, ini basis yang min. Nah untuk emitor kan emitor udah ketemu digabungnya sama air kapur ini sebenarnya untuk penghambat saja sih. Kalau misalnya nggak pakai air kapur, antara emitor digabung juga nggak masalah sebenarnya, tapi ini kan untuk ya ada fungsinya juga sih, sekaligus untuk sekring juga bisa, ini untuk pengaman lah. Nah kalau untuk emitor ya tetap dipasangnya ya ke out. Oke, jadi ya mungkin penjelasan saya mungkin cukup segitu, kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Mungkin masih banyak kekurangan ya, bukan kelebihan tapi masih banyak kekurangan. Tapi intinya ini mudah-mudahan sedikit membantu teman-teman yang masih pemula, yang masih kebingungan. Karena tadi saya sempat baca di kolom komentar ya, ada pertanyaan sebagai berikut, jadi saya terinspirasi gitu kan untuk membuat konten. Jadi mudah-mudahan video kali ini ya sedikit bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua yang masih pemula. Dan kalau video ini bermanfaat ya silahkan teman-teman like, share, komen. Dan buat yang belum subscribe ya silahkan subscribe, supaya saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang lainnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya ya saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Audiondeso Media Official.